Karena dari KJP itu selain dana personal ya, sekolah SMK juga mendapatkan alokasi ya untuk pembayaran SPP. Mengenai larangan KJP sebenarnya sama ya dengan larangan yang ada di sekolah. Nah, ya, jadi hal-hal yang menjadi pelanggaran sekolah otomatis akan menjadi pelanggaran dari KJP. Kebetulan dana sama GoPay saya kosong. Itu aja yang penting diisi. Jadi nggak usah ke warung lagi. Diisi 2 hari juga kosong lagi itu. Atau Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangku Belakang. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya. Dan pastinya ini sangat penting untuk orang tua siswa kita. Yap, betul, yaitu bagian keuangan dan juga sistem pembayaran yang berada di era sekarang, yaitu cashless. Nah, apa sih cashless itu? Jadi cashless itu pembayarannya sudah tidak memakai uang tunai atau yang bernama cash, tetapi sekarang kita menggunakannya metode cashless, teman-teman. Yap, betul. Nah, biar nggak bingung, biar nggak salah paham dan juga kaget pas mau bayar, nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan 2 narasumber kita, yaitu Bu Novi dan juga Pak Eko. Halo Bapak Ibu, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sudah diundang di podcast ini ya. Sama-sama Ibu. Kan kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya kan Bu. Kita mau mengetahui dan mendalami tentang administrasi keuangan sekolah. Iya, betul. Boleh, apa nih yang mau ditanyakan nih? Oke. Ibu, kan yang kita tahu ini Ibu di tata administrasi sekolah ini sebagai bendahara ya Bu. Nah, yang mau saya tanyakan, kepentingan keuangan untuk administrasi sekolah itu apa? Kepentingannya bisa dijelaskan nggak Bu? Bagian keuangan di sekolah itu mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung semua kegiatan sekolah, dari mulai administrasi siswa sampai semua kegiatan atau event-event yang diadakan sekolah untuk kegiatan anak-anak. Itu semua bermuara dari keuangan gitu. Jadi sebegitu pentingnya peranan bagian keuangan untuk keberlangsungan program pembelajaran di sekolah. Ya, jadi Bu Novi ini lebih ke ya bendahara yang ngatur keuangan. Keuangan di sekolah, nah, kalau buat Pak Eko nih, Pak Eko nih perannya apa di SMK PGRI 1 Jakarta ini, Pak? Untuk peranannya di sini membantu Bu Novi ya, khususnya mengenai tentang KJP ya. Nah, nanti KJP teman-teman. Yang berkaitan juga dengan pembayaran yang dilakukan atau didebet dari KJP. Oke, tentang KJP ya ini ya. Betul. Ini pasti yang orang tua suka dong dari kita kan betul, ya, benar gak sih? pastilah. Nah, Kalau misalkan ini Bu, kan seperti yang tadi saya jelaskan ya, tema hari ini tuh kayak cashless lah. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dari cashless ini sebagai sistem pembayaran, Bu? Pembayaran cashless itu sebenarnya sama aja dengan pembayaran seperti biasanya, seperti pada umumnya, cuman tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan dari aplikasi gitu program, menggunakan metode transfer atau virtual account, atau bisa juga dengan menggunakan platform pembayaran digital lainnya seperti zaman sekarang kan ada tuh GoPay, Dana, ShopeePay. Iya, ShopeePay ya, benar-benar. Sebenarnya itu tujuannya untuk memudahkan orang tua maupun siswa, karena kan
sekarang udah umum ya, sejak era COVID itu kan semua udah serba digital. Pembayaran jadi lebih mudah, bisa kapanpun, dimanapun dilaksanakan, tinggal klik. Tinggal dari rumah udah beres langsung semuanya, tinggal jadi rebahan sambil nongkrong. Iya. Yes, benar. Bisa dicek kapan aja juga kalau ada. Itu yang saya rasakan kalau setiap bulan untuk membayar SPP itu pasti yang saya rasakan. Iya betul. No ribet, no antri Iya, ya. benar. Jadi kita sekarang udah nggak perlu ngantri-ngantri lagi di loket tata usaha, teman-teman. Apalagi cuaca pada saat ini Kurang mendukung sekali. ya. Tidak bersahabat. Hujan seharian. Nah, Jadi banjir di di rumah mana-mana Banjir ya. di mana? Rumah saya juga banjir. Cocok. Emang paling betul dari rumah aja deh pembayarannya dah. Betul. Nah, tapi kan kadang ada orang tua nih yang mikir kalau cashless nih lebih ribet gitu ya Bu ya. Pasti kan Bu ya. Nah, kalau misalkan orang tua tersebut pengennya bayarnya tunai itu masih bisa kan Bu? Jadi lebih tepatnya kita bukannya tidak menerima sama sekali, lebih tepatnya adalah diprioritaskan atau diutamakan dengan cashless. Tapi ketika ada kendala teknis, misalnya orang tua menemukan, aduh salah kode nih, jadi nggak berhasil Nggak bisa. pembayarannya, atau menggunakan platform lainnya juga berkendala. Kita tidak menutup pintu kok untuk pembayaran tunai, tapi sekarang kita sudah ada business center di sekolah, jadi tidak lagi ke tata usaha, tapi kita arahkan ke business center. Nanti business center yang akan membayarkan secara virtual account-nya. Orang tua bisa membawa uang tunai ke Business center. Iya. Kan sekarang kita di sekolah udah ada BC tuh namanya kan. Udah gampang banget itu era sekarang udah mudah banget. Nah, Ibu, Bapak, aku pengen tahu nih perbedaan pembayaran keuangan sekolah di zaman dulu dan zaman sekarang. Perbedaannya itu dari kapan dan seperti apa perbedaannya? Boleh mungkin Kalau Pak Eko? untuk pembayaran ya bedanya hanya bisa dilakukan tanpa harus datang ke sekolah. Iya, benar. Jadi memudahkan kita yang terkendala dalam mobilisasi ya. Ya mungkin kendala hujan, kemudian kendaraan. Iya, Kan semua orang Punya masalahnya masing-masing. Makanya kita fasilitasi cashless tersebut ya. Nah, jadi untuk memudahkan ya, aja. oke. Diterapkannya di SMK PGR 1 Jakarta ini semenjak kapan sih Pak, Bu? Semenjak setelah COVID ya, Eko ya. Ya, sebenarnya sudah lama ya. Mungkin di Tapi masih 2021. menjadi opsi kali ya. Ya. Karena memang di kita sadari bahwa tidak semua orang memang memahami ya, atau terbiasa dalam perbankan yang berkaitan dengan pembayaran tanpa uang tunai ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, metodenya apa aja sih Pak? Metode pembayarannya? Metodenya sebenarnya banyak sekali karena sekarang banyak platform digital yang memfasilitasi. Mungkin GoPay, kemudian ada Shopee, Dana ya, dan m-banking dari setiap masing-masing bank ya. Berarti e-wallet itu ini ya Pak? SMK PGR 1 itu menerima semua e-wallet. Iya, betul. Oke. Perubahan yang terbesar selama ini dialami oleh Bapak Ibu ini semenjak memakai cashless itu apa perubahannya? Pembayaran dari orang tua langsung terbaca oleh sistem kami. Langsung nge-link ya. Lebih langsung, memudahkan ya. Langsung jadi update gitu, Iya, karena benar. kalian ketika orang tua membayar di kami langsung terlihat tanpa harus ada transaksi finansial secara fisik gitu ya. Mereka bayar dimanapun kita langsung bisa cek di mutasi rekening kami, langsung kita masuk ke data gitu langsung, dan bisa cross check orang tua kapanpun mau menelusuri kita udah bayarnya udah sampai bulan apa sih, tanggal berapa aja sih kita bayar, kita bisa kasih datanya secara sistem akurat gitu. Itu udah pasti akurat banget ya kalau udah dari ini ya. Akurat karena kan by sistemnya. Iya. Berarti kalau orang tua bisa memantau pembayaran tersebut nggak Pak? Kayak misalkan siswanya bulan ini belum dibayar, bulan depan bayarnya berapa gitu. Berarti masih bisa dipantau ya Pak? Masih bisa dipantau karena setiap bulan
akan kita kirimkan tagihan ya, tagihan dan juga mungkin transaksi tersebut kan akan terrekam ya di riwayat perbankan ya. Nah, jadi ada transaksinya di riwayat tadi ya. Gitu. Nah, dan di tagihan yang di launching oleh sekolah juga di dalamnya ada kode-kode bayar ya. Iya. Orang tua tinggal Iya benar. Itu kode yang paling bikin pusing orang tua, Bu. Pak, sumpah. Itu saya yang merasakan. Saya juga merasakan itu. Betul. Iya, tapi kayak kodenya tuh bingung. Jadi tuh mama saya kadang masih suka nanya, "Kak, ini kodenya tuh yang mana sih? Gimana sih caranya?" gitu loh. Kadang juga kan misalkan kodenya ada yang salah, takut kita berbicara ke ininya menyampaikannya kodenya salah, kan nanti kan nggak tahu transfer ke siapa. Sebenarnya kode yang tertera gitu. di tagihan itu udah pasti ke kode ke nama kamu, karena kan itu kan terdiri dari berapa digit ya, 9 ya. Ya untuk ini 7 digit ya. 7 digit. Jadi kan 7 itu digit. udah ada kode nomor NIS kamu, Nomor NIS. terus bulan ke berapanya. Iya. Jadi nggak mungkin nyasar, misalnya untuk ke Alsya nggak mungkin nyasar ke Aldo, Iya. karena nomor gitu. NIS kalian kan beda-beda, itu udah pasti masuk ke situ. Oh gitu. Nah, kecuali nggak berdasarkan kode yang dikirim di tagihan, ini aja gitu, dia mengingat aja bulan kemarin 01 berarti bulan ini 02. Nah itu mungkin ada kesalahan karena lupa nih bulan kemarin bulan keberapa. Tapi kalau ngeklik dari yang sesuai kode yang ada di tagihan udah pasti masuk kok. Oh biasanya. gitu. Ya, kalau kemudiannya ada kendala bisa ditanyakan ke Walas atau langsung ke kami, juga kita terbuka lebar untuk informasi. Nah ya, dari tadi kita ngobrolin pembayaran Sekolah, SPP, ya kan? pokoknya tentang sekolah lah, keuangan sekolah. Nggak gitu jauh-jauh kan. pastinya dari KJP. Ini nih part yang paling Man of the terseru, match. Paling menarik ya. paling menarik buat orang tua siswa. Nih mengenai KJP ya Pak. Yang saya tahu itu ada debat apalah Debat. itu. Iya debat, ya itu. Itu tuh maksudnya apa sih Pak dari debat itu? Jadi setiap 6 bulan sekali kita ada debat KJP ya. Nah, jadi karena dari KJP itu selain dana personal ya, sekolah SMK juga mendapatkan alokasi ya untuk pembayaran SPP. Namun tidak penuh ya. Iya benar. Hanya di cover sejumlah 240.000 per bulan. Berarti Jadi kalau diakumulasikan sekitar 1.440.000 per bulan. Jadi lebih meringankan orang tua untuk membayar Ya, SPP-nya betul. ya selama 6 bulan ini. Pantes mama saya sering senang kalau misalkan ada debit tuh, ya kan? Kebetulan ya. Iya. Langsung Iya. kak ada ini nih buat debit KJP, lumayan rezeki gitu. bulan sekali. Iya 6 bulan sekali. Itu paling disukain Membantu banget. ya. Iya, Iya, sangat betul. membantu. Bantu ya. Susah nggak sih Pak ngatur KJP? Kan banyak nih siswa-siswi SMK PGRI 1 Jakarta ini. Mengajukan ya. Iya, yang mengajukan. Susah sih enggak ya, cuman biasanya kendala itu Berkas. dari penerima tersebut, mungkin karena kadang tidak dapat informasi dan tidak tidak pernah membaca informasi Iya, yang kami kita sampaikan. Iya, benar, Nah, itu biasanya ada misinformasi yang suka diterima. Berarti pasti ada aja ya orang tua yang ketinggalan informasi tentang Iya. pendebetan gitu ya. Jadi nggak semua mengikuti tentang perdebetan itu ya. Ya. Kadang pemberkasannya juga karena menunggu 1-2 orang akhirnya jadi menghambat semuanya. Oh Itu gitu. yang kita kadang sayangkan Iya. ya Pak Eko ya. Iya, kadang bukan berarti kita nggak jemput bola ya. Nah, kita sudah Udah sering share di woro-woronya. grup KJP. Kalau misalkan tidak ada respon juga, kita japri lewat WhatsApp. Nggak direspon juga, kita titip informasi lewat wali kelas masing-masing. Nah, nanti coba. Gitu coba ya kan. Agak rumit juga ya. Harusnya nggak rumit harusnya. Harusnya nggak rumit. Maksudnya kan kita juga memfasilitasi ya. Jadi mempermudah lah intinya. Oke, dari KJP ini kan bantuan dari pemerintah ya Pak, benar tidak sih? betul. Iya kan, Iya, benar ya? betul. Syarat-syarat agar kita bisa mendapatkan KJP itu seperti apa, dan untuk larangan yang tidak diperbolehkan ketika kita sudah mendapatkan KJP itu apa aja? Nah, untuk
syarat ya. Iya, syarat. Kebetulan pada bulan ini ada pendataan KJP. Namun yang diprioritaskan adalah pendataan existing atau lanjutan ya. Jadi untuk penerima yang sebelumnya. Jadi untuk penerima atau pengajuan baru belum ada. Jadi gitu. Nah, untuk syarat-syarat itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama, kalau di tahun lalu itu harus terdaftar dari DTKS ya. Nah, yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Nah, biasanya itu dibantu oleh Dinsos yang ada di kelurahan masing-masing dan juga melibatkan stakeholder ya. Mungkin dari RW, RT sampai ke Dasawisma gitu. Nah, untuk tahun ini kita lagi ada pembaruan data nih dari DTKS menjadi DTSen. DTSen. Nah, ini mekanismenya kita belum begitu juga paham karena baru kita sebagai operator KJP hanya pemakai data saja. Jadi ketika si calon penerima itu terdaftar di DTKS maupun DTSen baru bisa daftar KJP. Jadi kita hanya pemakai data. Ya, jadi sebelum seleksi masuk KJP sudah disaring dulu dari Dinas Sosial. Ya Bapak cuman perantara aja lah ya. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya ada yang tadinya dapat KJP terus di periode ini tidak dapat, bukan karena sekolah tidak memfasilitasi atau tidak mengkoordinir gitu ya dengan baik, terutama Pak Eko sebagai operator, tapi ada keterlibatan dari dinas kebijakan dari juga, dinas dan kooperatif dari orang tua juga ya Mas Eko ya. Merespon info-info gitu. Nah, untuk larangannya nih Pak, misalkan nih kan saya mendapatkan KJP nih ya kan. Larangan untuk saya yang sudah mendapatkan KJP itu apa aja? Biar KJP saya itu tidak dicabut gitu loh. Pasti ada konsekuensinya. Iya, pasti ada konsekuensinya, benar. Mengenai larangan KJP sebenarnya sama ya dengan larangan yang ada di sekolah. Nah, ya, jadi hal-hal yang menjadi pelanggaran sekolah otomatis akan menjadi pelanggaran dari KJP. Misalnya kalau mungkin untuk pelanggaran ringan tidak ya. Nah, nanti untuk pelanggaran berat ini misalnya merokok, kemudian tawuran, terancam ya. asusila, kemudian nah itu banyak sekali ya faktor-faktor yang menjadi penghambat ya penyebab KJP-nya diputus gitu. Oke, kalau kan Pak Eko ini mengurusnya tentang KJP ya, Bu Novi ini sebagai bendahara. Tapi sebagai bendahara ini ikut nimbrung ke Pak Eko juga nggak sih sebagai yang KJP gitu deh, dari keuangan KJP. Setelah dari Pak Eko melalui proses pendebatan, ketika dananya sudah masuk ke sekolah, itu giliran ibu nih yang bekerja, memanggil orang tua siswa yang penerima KJP tersebut, lalu mengalokasikan. Ini tuh dapatnya kan sebesar 1.440.000 itu, mau dialokasikan kemana, mau dibayar apa, kita lihat dari datanya, tunggakannya ada berapa, SPP berapa, terus ada apa lagi nih yang belum terbayar, yang bisa di cover dari sejumlah uang yang KJP yang turun itu. Seperti itu. Di situ peran bendahara mengalokasikan dana tersebut kemana-kemana, menginput gitu, dan mengupdate datanya. Ya, baik. Karena sudah setengah jalan ya. Dan suara saya mau habis. Boleh silakan Bapak Ibu diminum terlebih dahulu. Minum dulu deh. Biar lebih santai kopinya. kita. Makasih kopinya. Alhamdulillah. Sangat juga ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Ini beli airnya dari Bu Novi juga kan? Air hujan kan? Air hujan kita minum. Iya, ini semua fasilitas Bu Novi yang mengatur ini. Iya kan bendahara ya. Enggak gitu juga. Gitu juga. Harus ada persyaratan dari atasan juga ya Bu kalau kayak gitu ya. Nah, tapi kalau pembelian barang kayak gini itu tuh ngambilnya dari ibu juga kan? Buat keuangannya? Buat keuangannya. Tergantung sumbernya dari mana. Pembiayaannya dari mana? Bisa dari sekolah, bisa dari dana bos, KJP dan SPP
Yang jelas sumber keuangan dari manapun itu digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa, untuk sekolah seperti itu. Nah, kalau dari Bu Novi sendiri nih, kan mengatur keuangan nih. Pasti tahu lah alokasi dananya lebih besar ke sini, lebih besar ke sini. Nah, gimana cara Ibu mengatur pengeluaran tersebut, Bu? Ibu bekerja kan berdasarkan ini ya, rules ya, aturan. Jadi kan dari pimpinan kan sudah ada ininya ya, rambu-rambunya untuk keperluan ini, untuk keperluan ini sudah ada pos-posnya masing-masing. Kita tinggal ikuti alurnya aja seperti itu. Ya. Sejauh ini tentang KJP, ada nggak sih Pak kendala terbesar yang pernah Bapak alami? Kalau kendala setiap tahun ada ya, mungkin karena pergantian kebijakan ya. Mungkin kadang karena banyak sekali sebenarnya problematika tentang KJP ini ya. Karena misalnya banyak sekali anak-anak kita yang memang layak untuk mendapatkan KJP tapi tidak mendapatkan KJP karena berkaitan dengan kuota ya, pembatasan kuota tadi. Banyak sekali orang tua yang mengeluh, yang mungkin single parent atau mungkin yang orang kurang tuanya mampu. memang benar-benar tidak mampu dan merasa layak untuk mendapatkan KJP. Namun ternyata tidak bisa mendapatkannya. Tidak mendapatkan KJP tersebut karena kuotanya memang terbatas. Ya. Kalau membahas tentang kuota KJP nih, emang terbatasnya itu berapa orang sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kuotanya berapa orang tergantung dinas. Bukan dibatasi orang ya, mungkin anggaran dari sananya mungkin ya. Jadi kalau zaman dulu sebanyak apapun kita mengajukan KJP, semua di ACC. Zaman dulu itu hampir 70-80% siswa kita mendapatkan KJP. Namun makin kesini itu hanya sekitar 40 atau 30% saja. Ya, karena ya mungkin berkaitan dengan anggaran. Apalagi sebentar lagi DKI sudah nggak jadi ibu kota lagi Iya. kan iya, sudah kan IKN Jakarta bukan DKI lagi. Berarti anggaran belanja daerahnya juga berubah ya Pak Tuh, Ibu ya. iya. Berpengaruh nanti tuh. Biasanya dapat suplai dari pemerintah pusat. Nah, ini kan karena bukan daerah khusus ibu kota lagi. Ya walaupun saat ini masih ibu kotanya masih di Jakarta, tapi kan kedepannya kita nggak tahu mau masih tetap atau enggak anggarannya. Iya. Nah, kan tadi kita membahas soal tentang perdebetan KJP ya Pak. Kan yang saya rasakan itu menggunakan perdebetan KJP itu selama saya SMK aja nih. Pas SD SMP kan saya negeri kan. Nah, iya. jadi negeri itu dapat pendebetan KJP juga atau tidak tuh? Nah, untuk debet KJP itu hanya swasta saja. Oh, hanya swasta saja. Jadi kalau negeri kan memang karena SPP-nya sudah gratis. Iya, gratis. Jadi hanya dapat dana personal saja. Oke. Kalau SMK biaya personal sekitar 450.000. Iya, benar. Ditambah SPP 240.000. Jadi per bulan itu dari KJP 690.000. Jadi cukup lumayan. Lumayan banget, itu sangat membantu mama saya. Kalau bantuan itu hanya KJP saja Pak? Untuk Dari bantuan kita di awal semester awal tahun pelajaran baru biasanya di kelas 10. Nah, itu ada pendataan BPMS. Nah, Apa itu? Iya, BPMS apa? jadi biaya pendidikan masuk sekolah. Jadi untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu untuk membayar uang gedung. PPDB. Dipotong PPDB. gitu. Kira-kira berapa persen? Nah, namun kan kuota kembali lagi. Jadi peserta tadi diambil dari peserta KJP, namun disaring lagi. Jadi kita kuotanya semakin kesini makin kecil ya. Nah, kalau zaman dulu, 500. iya besarannya 2.500. Jadi kalau zaman pandemi dulu COVID itu semua siswa dapat yang KJP maupun enggak dapat BPMS semua. itu. Jadi misalnya 300 siswa baru dapat semua. Nah, makin kesini
makin berkurang, dan saat ini paling mungkin hanya sekitar kalau tahun kemarin hanya 11 orang. Jadi dari 11 orang dari siswa kita sebanyak 270-an ya waktu itu ya PPDB. Nah, jadi mungkin hanya di bawah 10% saja. Nah, Pak Bu, nih waktu saya mau masuk ke SMK PGRI 1 ini, karena saya kan sendiri dari pindahan. Iya. Saya dari Bandung kebetulan. Iya. Ya. Pas mau pindah ke sini, saya lihat webnya. Waktu pendaftaran itu kira-kira berapa? 6 juta atau 7 juta gitu. Nah, tertulis tuh kayak ada potongan 25% bagi siswa-siswa yang berprestasi di tingkat Nasional. Iya, nasional lah, terus ada kabupaten, ada provinsi gitu. Nah, itu tuh termasuk bantuan dari pemerintah atau dari SMK-nya sendiri? Enggak, itu kebijakan sekolah aja. Kebijakan sekolah. Oke. Kebijakan sekolah untuk ya termasuk strategi inilah ya, marketing PPDB. Marketing PPDB. Oh iya, betul sekali. Karena jujur pertanyaan kita udah habis. Udah Pertanyaan kita agak habis. di akhir-akhir nih ya teman-teman. Gimana Pak Produser? Lanjut aja. Lanjut aja. Masih ada sisa waktu. Iya. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya kepada kami? Jadi Nah, gantian Ibu yang nanya. Boleh. Aduh, deg-degan nih. Izin ya Bu ya. Pertanyaan yang tadi tentang cashless nih. Apa sih apa yang dirasakan secara umum oleh kalian maupun orang tua melihat sekolah ini memilih metode Cashless. ini. Bagaimana pandangan siswa dan orang tua? Mungkin dari Alsya dulu. Kalau pandangan saya ya, karena saya Gen Z kan ya, ngerti tentang sosmed, ngerti tentang apa namanya tuh, aplikasi-aplikasi ya gitu di HP gitu kan. Jadi welcome aja, mudah. Cuman yang agak gimana gitunya tuh suka disuruh gitu sama mama, Kak ini tolong bayarin dulu buat uang SPP, bayarin, mama nggak ngerti gitu. biasanya belum banyak dipahami oleh orang generasi kolonial ya. Kolot milenial. Kolonial. Makanya kolot diisi terus milenial. aja GoPay mama gitu. Bilang sama mama GoPay-nya diisiin aja Kebetulan terus mah, gitu. dana sama GoPay saya kosong. Itu aja yang penting diisi. Jadi nggak usah ke warung lagi. Diisi 2 hari juga kosong lagi itu. Atau kamu pada buka lah rekening itu BSI. BSI. Jadi nanti kan tinggal Masalahnya Anytime, jangan anywhere. sampai buat jajan sendiri. Ya, tapi kalau dikasih uang lebihan, SPP, nggak apa-apa kalau dikasih lebihan mah buat jajan saya. Ya. Oke, kalau dari Aldo nih apa nih? apa Aldo? Mungkin kalau dari saya sih ya, Melihatnya seperti apa sih fenomena cashless di sekolah ini? Kalau kita sih sebenarnya termasuk ya telat juga enggak ya. Cuma maksudnya di luar sana sekolah-sekolah udah dari dulu ya pakai metode cashless ya. Dari zaman anak ibu masih sekolah sampai udah kerja sekarang itu udah pakai. Kita termasuk ya Baru lah. Better than never sih Oh, ya. iya. Gitu ya. Gimana Aldo? kalau dari saya Bu ya, fine-fine aja. Karena mungkin saya lebih suka metode yang cashless ini ya. Soalnya Yes, ya. kadang orang tua saya tuh males banget megang cash. Males ke sekolah. Itu terutama Iya males kan? untuk jalan ke Males sekolahnya. ke sekolah. Benar. Jadi pas ada cashless ini kayak mempermudah, Bantu, membantu. Iya. Terus juga orang tua lebih enggak ngoceh-ngoceh lagi untuk ke sekolah. Nggak dicurigain juga. Enggak loh. dicurigain Benar. juga. Jadi tinggal sambil rebahan, duduk, iya. tidur juga bisa langsung bayar. Leye-leye ya. Iya betul. Saya kan iya. ya banyak membantu sebenarnya. Iya. Betul. Banyak Lebih positifnya. Iya, lebih banyak positifnya. Terus kalau misalnya ada ketelisut pembayaran udah bisa kita telusuri. Iya, benar. Misalnya, kok nggak masuk nih? Permasalahannya uang mama langsung udah, bisa. Ya udah terdebet Iya. misalnya. Nyangkutnya di mana nih bisa kita telusuri kan? Dari pihak kita sekolah bisa mengkonfirmasikannya ke BSI, dari BSI nanti ke bank yang tempat orang tua kalian bertransaksi, mereka bisa, nanti kita bisa tinggal tunggu hasilnya aja gimana. Iya. Nah, iya, mereka betul. rekonsiliasinya gitu Iya. kan. Jadi nggak usah buka buku lagi gitu ya, nggak usah manual lagi, Iya. udah dari digital udah ada. Jadi lebih aman, nyaman,
Praktis. efisien, praktis, aman, aman udah pasti ya, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Seperti benar. itu. Mengurangi human error. Iya, Nah, benar. resiko Benar. resiko ketika kalian bawa cash kan lebih besar. Iya betul Yes, betul benar. betul banget. Benar. Dulu banyak Buat kejadian. jajan, Jajan. Jadi itu kan kehilangan dong kalau buat jajan ya. Itu mah kehilangan. hilang di jalan. Saya jalan Iya, dikit, iya. cek tukang cireng, aduh. Tukang cimol. Udah nggak bisa. Dilarang tukang cireng aja udah pada pakai kiri semua. Iya, betul, benar. betul. Pedagang sekarang emang udah pakai kiris Iya, dong. iya, Banyak iya. banget udah pakai kiris. Ya memang karena ya kemajuan zaman ya Iya, kita makin- harus mengikuti. benar. Kita nggak boleh ibaratnya Anti ya. pasrah gitu, anti karena bahkan mungkin nanti ketika kita tua era ininya perbankan akan lebih modern lagi. Makin kesini makin Iya, canggih. Kita jangan Benar. ketinggalan ya. Iya, jangan sampai Jadi harus ketinggalan. mengikuti perkembangan zaman. Karena kita udah Udah ada di di penghujung, penghujung acara. iya. Seperti biasa. Kesan dan pesan Bapak Ibu dalam tata administrasi sekolah kepada orang tua siswa itu apa? Boleh Kesan-pesan. dari Bu Novi Dari dulu? Bu Novi dulu boleh? Hai. Harapan saya untuk kalian siswa-siswi SMK PGRI 1 Jakarta, juga para orang tua siswa, untuk lebih memahami dan menerima sistem pembayaran dengan cashless ini dengan pemikiran yang positif dan melakukan pembayaran dengan metode yang sudah kami sosialisasikan dan melakukan pembayaran tepat waktu karena semuanya itu untuk kepentingan anak-anak kita. Yes, Iya. betul itu. Iya. Boleh Oke, dari Peko? Mungkin berkaitan kembali lagi ke KJP ya. Ya, Jangan lupa yang belum mengumpulkan berkas Formulir, KJP. iya, benar. Nah, di minggu ini kita tunggu sampai dengan hari Jumat besok pagi ya. Nah, jadi yang belum segera mengumpulkan atau dianggap mengundurkan diri atau akan dibatalkan oleh sekolah. Wah, Oke? terancam. Jangan lupa. Jangan lupa ya guys Jangan lupa ya, guys, ya. ya. Dan jangan lupa di SMK PGRI 1 Jakarta ini sekarang sudah menggunakan cashless, teman-teman. Pembayarannya sudah mudah, sudah canggih. Jadi tinggal sambil rebahan, udah tinggal bayar. Iya betul, izin. Iya, izin, sudah canggih izin. Terima kasih Bapak Ibu Novi, Pak terima Eko kasih. ya. Mas Aldo. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Di episode episode selanjutnya selanjutnya di di podcast Podcast Bangku Bangku Belakang. Dan ingat, belajar nggak harus dari depan. Kadang ide terbaik datang dari bangku belakang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you. Bye. Bye. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai.